dilihat penjualannya naik 30% Y-on-Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Notaris, Bapak Aulia Taufani SH, Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Bapak Harsoyo, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surya, Bapak Sinarta. From now on, we will continue the meeting in Bahasa Indonesia. Tata tertib rapat. Para pemegang saham dan para hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa tata tertib rapat telah tersedia di situs web Perseroan. Demi kelancaran acara rapat, maka kami akan menampilkan pokok-pokok tata tertib rapat yang dapat dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Glenn M. Surya Yusuf untuk membuka dan memimpin jalannya rapat hari ini. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan yang terhormat serta hadirin sekalian yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami kepada Ibu dan Bapak yang telah mengundang untuk menghadiri rapat perseroan hari ini. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 12 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Juni 2022, rapat akan dipimpin oleh saya, Glenn M. Surya Yusuf, selaku Komisaris Independen Perseroan, dan oleh karenanya rapat ini resmi saya buka pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, dapat disampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15 garis miring POJK nomor 4 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum tentang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut POJK nomor 15 garis miring 2020 serta peraturan otoritas jasa keuangan nomor 16 garis miring POJK nomor 15 garis miring 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Selanjutnya disebut POJK nomor 16 garis miring 2020. Rapat ini tunduk pada POJK nomor 15 garis miring 2020 dan POJK nomor 16 2020 garis miring 2020. Rapat ini dilaksanakan secara hybrid, di mana penyelenggaranya dilakukan secara fisik dan juga elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System (KSEI) atau yang disebut dengan Easy KSEI, yang memberikan fasilitas kepada para pemegang saham berupa pemberian kuasa atau otorisasi secara elektronik melalui proxy, penayangan rapat secara langsung melalui Easy KSEI, serta pemberian suara secara elektronik atau e-voting. Untuk penyelenggaraan rapat ini, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan rapat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan surat perseroan nomor 086 garis miring Korsek garis miring SCMA garis miring 05 2002 tanggal 12 Mei 2002. 2.
mengiklankan pengumuman mengenai rencana rapat kepada para pemegang saham pada 1. Situs web penyedia e-rups PT Custodian Efek Indonesia, 2. Situs web Bursa Efek Indonesia, dan 3. Situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 23 Mei 2022. 3. Mengiklankan pemanggilan kepada pemegang saham pada 1. Situs web penyedia e-rups PT Custodian Efek Indonesia, 2. Situs web Bursa Efek Indonesia, dan 3. Situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 7 Juni 2022. 4. Berkaitan dengan mata acara kelima, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana Perseroan melaksanakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan, Management and Employee Stock Ownership Program, dengan memberikan saham secara cuma-cuma kepada peserta program melalui pengalihan sebagian saham Treasury dengan jumlah sebanyak-banyaknya 260 juta lembar saham atau 0,35% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan tanggal 23 Mei 2022. Sehingga dengan demikian, perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan rapat ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebelum rapat ini kita mulai, terlebih dahulu saya tanyakan pada notaris, apakah rapat ini telah memenuhi syarat quorum kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang terhormat. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat 3 huruf A ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Berdasarkan daftar pemegang saham perseroan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT Saham Raya Saham Registra, jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini yaitu berjumlah 56.108.543.974 saham atau merupakan 88,769% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 63.207.375.385 lembar saham. Jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat ini yaitu sebanyak 73.970.569.505 lembar saham, dikurangi dengan saham yang dimiliki oleh perseroan sendiri yaitu 10.763.194.120 lembar saham. Oleh karena ketentuan mengenai quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka rapat adalah sah dan dapat mengambil putusan-putusan yang sah dan mengikat bagi para pemegang saham untuk seluruh mata acara rapat. Demikian laporan ini kami sampaikan Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Seperti yang telah dinyatakan oleh Notaris, rapat ini telah memenuhi persyaratan quorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. Oleh karena itu, rapat ini kami nyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15/2020, perlu disampaikan secara singkat mengenai kondisi umum perseroan. Perkenan kami untuk menyampaikan kondisi umum perseroan sebagai berikut. Kegiatan usaha grup SCM terdiri dari 3 lini bisnis utama yaitu 1. Media platform, 2. Konten, dan ketiga, media digital. Lini bisnis media mencakup pengembangan atas bisnis 1, televisi free to air, 2, media periklanan luar ruang, 3, penyiaran berlangganan televisi satelit. Lini bisnis konten mencakup pengembangan atas bisnis 1, konten produksi dan distribusi, 2, manajemen talent dan influencers, dan 3, manajemen event. Lini bisnis media digital mencakup pengembangan atas bisnis 1, portal digital, dan 2, video online. Sebagai salah satu pemimpin pasar media dan digital di Indonesia, SCM mampu menempatkan SCTV dan Indosiar dalam peringkat 3 besar televisi nasional, memiliki portal digital dengan pengunjung yang menempati urutan tinggi di Indonesia, dan video online platform dengan jumlah pelanggan yang bertumbuh pesat,
Di samping itu, perseroan juga semakin mengembangkan bisnis bidang konten dengan semakin banyak produk konten berkualitas yang didistribusikan pada jangkauan yang semakin luas. Demikianlah kami sampaikan kondisi umum perseroan. Selanjutnya, sesuai dengan panggilan yang diumumkan dalam situs web sebagaimana disebutkan di atas, mata acara rapat inilah sebagaimana terlihat pada layar presentasi. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita akan melanjutkan dengan mata acara rapat. Sesuai dengan pasal 39 POJK nomor 15/2020, kepada pemegang saham telah disampaikan mata acara rapat dan tata tertib rapat yang telah dibagikan sebelumnya. Mata acara pertama yaitu persetujuan atas laporan pertahunan perseroan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Volodih Akui Discharge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kepada Direktur Utama Perseroan, Bapak Sutanto Hartono, kami persilahkan untuk menyampaikan penjelasan sehubungan dengan mata acara pertama. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, salam sejahtera untuk kita bersama. Saya akan menyampaikan pokok-pokok laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pokok-pokok laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan juga dapat dilihat pada layar presentasi. Sedangkan penjelasan lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat pada laporan tahunan perseroan yang telah diunggah di website perseroan. Pokok-pokok laporan tahunan dan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 1. Laporan tahunan perseroan telah ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan telah disampaikan pada OJK dan BEI pada tanggal 25 Mei 2022. 2. Laporan keuangan konsolidasi perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya atau Ernst & Young Indonesia telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 5 April 2022. 3. Laporan posisi keuangan konsolidasi dan laporan laba rugi konsolidasi perseroan tahun buku 2021 telah diumumkan di surat kabar harian Investor Daily yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2022. Pada tahun 2021, perseroan terus mengoptimalkan kapasitas dan perannya dalam meraih pencapaian kinerja yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian domestik dan global yang penuh tantangan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pencapaian kinerja yang lebih baik ini tidak terlepas dari keberhasilan perseroan dalam melakukan sinergi antar unit bisnisnya dan kerja keras manajemen dan seluruh karyawan perseroan, serta entitas anaknya sebagai upaya untuk mewujudkan tanggung jawab dan loyalitas terhadap kepercayaan segenap pemangku kepentingan perseroan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan kinerja perseroan dan laporan keuangan secara singkat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan kami. Pada masa pandemi COVID-19, di mana kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat masih berlanjut, di tahun 2021, industri media terus berinovasi dan beradaptasi untuk menghasilkan konten-konten yang lebih kreatif dan menarik pemirsa. Masa pandemi dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang bekerja dari rumah, menyebabkan pertumbuhan yang positif, terutama pada layanan streaming berbasis platform digital. Momentum ini dimanfaatkan oleh entitas anak perseroan, yaitu video, sehingga video mengalami kenaikan yang cukup agresif pada jumlah pengguna aktif atau active users maupun pelanggan berbayar atau subscribers. Walaupun di tengah pandemi, perseroan tetap terus melakukan ekspansi bisnis. Salah satunya dengan mendirikan PT 1 Apurva Talenta Universa atau 1 bersama entitas anak PT Formasi Agung Selaras atau FAS. Perseroan juga mengkonsolidasikan Whisper pada tanggal 1 April 2021 untuk meningkatkan sinergi penjualan dan utilisasi inventory iklan berbasis embedded digital. Perseroan terus melakukan optimalisasi dari masing-masing entitas anak melalui kolaborasi yang solid, proaktif, dan dinamis demi membangun kinerja usaha pada level yang optimal.
Perseroan meletakkan fondasi yang berkelanjutan pada semua lini usahanya dengan mengembangkan bisnis melalui berbagai transformasi strategis yang mengadopsi unsur digital untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan hasil yang maksimal bagi para pemangku kepentingan perseroan. Bidang usaha media platform untuk free to air, SCTV dan Indosiar tetap mempertahankan performa sepanjang tahun 2021 dengan audience share pada tingkat kedua dan ketiga untuk all time audience share, prime time dan non prime time audience share berdasarkan pada data kepemeriksaan dari Nielsen. Dan pada tahun 2022, posisi memimpin dalam top 3 free to air tetap dipertahankan oleh SCTV dan Indosiar dengan audience share yang mengalami peningkatan yang signifikan untuk all time terutama untuk Indosiar, bahkan untuk posisi pertama di non prime time telah ditempati oleh Indosiar dan diikuti oleh SCTV di posisi yang kedua. Sejak launching tahun 2019 sampai dengan akhir 2021, Next Parabola sebagai penyedia layanan televisi satelit langsung ke rumah atau DTH Direct to Home telah mendistribusikan lebih dari 2,5 juta set-top box di berbagai wilayah di Indonesia dengan kualitas gambar yang jernih dengan berbagai konten yang lengkap. Perseroan terus meningkatkan kapasitas memproduksi konten berkualitas secara ekstensif dan memperluas jangkauan distribusi melalui entitas anaknya, antara lain PT Indonesia Entertainment Group atau IEG, PT Cinemat Indonesia atau Cinemat, PT Visual Indomedia Produksi atau VIP, PT Screenplay Cinema Film atau SSF, PT Indonesia Entertainment Produksi atau IEP, PT Screenplay Produksi atau Screenplay, PT Surya Kreasi Films atau Sky Films, PT Amadeo Abadi atau Amadeo Sinemagna, PT Frontera Intermedia atau Frontera, serta entitas asosiasi PT Trimitra Eka Kata atau Base Entertainment, dan PT Screenplay Bumi Langit. Performa yang positif terus diwujudkan oleh perseroan dengan optimalisasi transformasi digital dengan membentuk ekosistem konten bisnis dengan menjadikan sebagai House of Influencer melalui kolaborasi manajemen talent, bisnis influencer, dan IP event yang dilakukan oleh berbagai entitas anak perseroan. Di antaranya DRM menjadi one-stop digital playground bagi artis dan kreator yang berkarya dalam bisnis di mana telah mencapai 125 juta subscribers. Famous All Star atau FAST sebagai perusahaan yang bergerak di industri pemasaran melalui bisnis influencer dan platform sosial media. Pada tahun 2021 mencatatkan 1.500 pemilik brand dan 8.000 influencer bergabung. Hingga saat ini sudah terdapat 14.000 brand. Sementara itu, Samara Entertainment juga semakin mengukuhkan diri sebagai promotor event terdepan melalui kiprahnya pada event-event skala besar berbasis offline, di mana seiring dengan berjalannya pandemi ini kemudian berevolusi menjadi online dan hybrid event. Salah satu pencapaian Samara adalah untuk pertama kali diselenggarakan secara digital peluncuran Rumah Digital Indonesia bertepatan dengan perayaan HUT RI ke-76 dengan bekerjasama dengan 7 kementerian dan sukses dikunjungi lebih dari 1,3 juta pengunjung dan diputar lebih dari 5 juta play. Untuk talent management, perseroan melalui One ID Entertainment hadir untuk merevolusi industri talenta dan hiburan yang menekankan pada bidang digital, konten, dan komunitas talenta berbakat. Sebagai bagian dalam mendukung ekosistem, One ID menyiapkan edukasi, branding, upskill, support tim, dan promosi sehingga tercipta talenta berkualitas dalam jangka panjang. Perseroan untuk memiliki Stream Entertainment yang mengelola artis-artis unggulan pemenang dari program talent show yang diadakan oleh Indosiar maupun SCTV. Video semakin memperkuat performa sebagai over the top nomor 1 di Indonesia. Berdasarkan data Media Partner Asia, untuk kuartal keempat 2021, video menempati posisi pertama daily active user di Asia Tenggara. Video juga menempati posisi pertama di atas Viu dan Netflix yang merupakan pemain OTT global untuk monthly active user dan jumlah menit yang ditonton. Di samping itu, berdasarkan data Google Play Store, video menempati posisi pertama di Indonesia untuk top grossing entertainment dan juga menempati posisi pertama untuk free entertainment di App Store. KLY semakin memantapkan posisinya sebagai pilihan utama pengguna dan terus memimpin pada portal berita olahraga lifestyle berdasarkan data dari Alexa pada tahun 2021. Selain konten berupa informasi, KLY juga menampilkan video live streaming untuk beragam event dan menjadi referensi dan pilihan utama bagi penggemar dan komunitas. Dalam hal kinerja keuangan selama tahun 2021,
Walaupun iklim usaha masih dipenuhi dengan ketidakpastian yang menimbulkan banyak tantangan akibat pandemi COVID-19, akan tetapi hal ini tidak menyurutkan kinerja usaha perseroan. Dengan segenap upaya, manajemen berusaha menerapkan strategi dan inisiatif untuk tetap bertumbuh dan membangun sinergi antar platform untuk saling mendukung dan aktif memenuhi permintaan serta memberi solusi bagi kebutuhan para pengiklan. Pada tahun 2021, perseroan berhasil mencapai pendapatan konsolidasi sebesar 5,93 triliun rupiah, naik sebesar 0,83 triliun rupiah atau 16,25% dibandingkan dengan 5,1 triliun rupiah pada tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan kembali pulihnya belanja iklan secara bertahap yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan iklan perseroan, serta semakin meningkatnya pendapatan dari sektor digital perseroan seiring dengan bertumbuhnya platform online digital yang dimiliki oleh perusahaan. Perseroan membukukan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,35 triliun rupiah pada tahun 2021, meningkat sebesar 0,2 triliun rupiah atau 17,34% dibandingkan dengan 1,15 triliun rupiah pada tahun 2020. Total aset SCMA pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 9,91 triliun rupiah, meningkat 46,5% dibandingkan dengan 6,77 triliun rupiah pada tahun 2020. Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, di mana masa pandemi COVID-19 masih berlangsung pada tahun 2021. Perseroan memberikan perhatian besar dengan terus menerapkan standar protokol kesehatan melalui penyediaan fasilitas bekerja, pemeliharaan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, baik tes antigen maupun swab PCR secara rutin berkala, penyediaan vitamin, konsumsi, dan transportasi bagi karyawan yang bekerja di kantor, dan pelaksanaan vaksinasi gotong royong bagi karyawan dan keluarga. Dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19, Perseroan menyelenggarakan konser Amal Indonesia Tangguh, di mana donasi yang terkumpul untuk membantu masyarakat yang menjalani isolasi mandiri melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atau YPP. Dukungan lain Perseroan dengan memberikan edukasi, himbauan untuk menjaga kesehatan, khususnya kepatuhan atas protokol kesehatan, melalui iklan layanan masyarakat yang ditayangkan sekurangnya 91.035 kali atau 404,9 jam. Pelaksanaan CSR bagi masyarakat umum dilaksanakan melalui YPP dan Yayasan Indosiar. Fokus kegiatan CSR sepanjang tahun 2021 adalah mendukung program vaksin kepada 68.602 orang, mendistribusikan personal protective equipment kepada 26 institusi kesehatan, pelaksanaan kegiatan donor darah yang mendapatkan sebanyak 11.946 kantong, pemberian 28.748 paket sembako, dan pemberian 26 jenis bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk bantuan bencana alam diberikan berupa paket sembako dan makanan siap saji, bantuan pengobatan, pemberian masker, dan paket toiletries, tenda, selimut, pembangunan dan atau renovasi sekolah, ponpes, musola, gereja, pura, asrama, toilet, dan sanitasi, yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gunung Semeru, Palu, dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021, YPP juga membantu 776 pasien untuk mendapatkan bantuan kesehatan berupa operasi katarak, bibir sumbing, hernia, kitan, dan bantuan kursi roda. Pada bidang lingkungan, sebanyak 4 jembatan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTB telah selesai dibangun, penyediaan 2 tandon air di Sukabumi, pembangunan 10 toilet di Boyolali telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat, serta pemberian santunan kepada anak yatim. Di samping itu, penanaman mangrove dan pembersihan enceng gondok juga terus dilakukan guna turut serta menciptakan keseimbangan lingkungan. Sedangkan bidang pendidikan secara aktif memberikan bantuan peralatan sekolah, laptop, dan modem, serta pemberian beasiswa. Di bidang pendidikan lainnya, Perseroan juga memiliki sekolah broadcasting ADVI yang dikelola oleh Yayasan Indosiar.
Pada tahun 2021, perseroan berhasil menerima beberapa penghargaan, antara lain seperti yang terlihat pada layar presentasi. Demikianlah sekilas laporan kinerja perseroan dan laporan keuangan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, waktu kami serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Sutanto Hartono atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris. Bapak dan Ibu pemegang saham yang kami hormati, izinkanlah kami mewakili Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai kegiatan pengawasan dalam perseroan. Kami akan menyampaikan pokok-pokok laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang penjelasan lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat pada laporan tahunan perseroan yang telah diunggah di website perseroan. Pokok-pokok laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja direksi dalam mengelola perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari komitmen direksi dan sikap akomodatif terhadap iklim usaha yang dinamis sebagai dampak dari respon pemerintah dan konsumen yang berkembang akibat pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sepanjang tahun 2021. Direksi bersama dengan jajarannya mampu melakukan inisiatif strategis yang efektif sehingga mampu menunjukkan angka pertumbuhan positif yang berhasil dicapai oleh perseroan, di mana perseroan mencatatkan laba usaha sebesar 1,75 triliun pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 20,1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,46 triliun rupiah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memprioritaskan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan di lingkungan perseroan dengan memastikan seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan finansial dilakukan berlandaskan pada prinsip best practices terhadap prinsip-prinsip yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melakukan review dan memberikan saran rekomendasi yang konstruktif dan kolutif kepada direksi untuk menghadapi tantangan perseroan. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan kolaborasi Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang selama tahun 2021 telah melaksanakan peran dan memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, serta memberikan dukungan yang signifikan terhadap fungsi pengawasan tersebut. Selain itu, unit audit internal juga telah melakukan tugasnya dengan baik. Berdasarkan kinerja tahun 2021 yang berhasil dilewati perseroan dengan semangat baru, budaya perseroan yang kuat, pendekatan bisnis yang inovatif, serta ekspansi usaha yang agresif di semua segmen, Dewan Komisaris optimis akan pengembangan perseroan ke depannya bahwa direksi beserta segenap manajemen dan karyawan mampu mewujudkan visi perseroan menjadi penyedia hiburan dan informasi bagi masyarakat seiring dengan berkembangnya industri di era digital. Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas kerja keras, semangat pengabdian, dedikasi, dan komitmen terhadap kesinambungan perseroan sepanjang tahun 2021. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan terhadap perseroan, serta kepada direksi dan manajemen yang telah mengelola perseroan dengan kepemimpinan, kewirausahaan, dan dedikasi tiada henti selama tahun yang penuh dengan tantangan ini. Seiring langkah kami beradaptasi dengan kondisi kesehatan dan ekonomi ke depan untuk selalu berusaha memberikan hasil terbaik bagi semua pemangku kepentingan. Demikianlah laporan Dewan Komisaris yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan, maka kami mengusulkan agar rapat dapat 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya atau Ernst & Young Indonesia. 2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya Volodi Haki Edesias kepada para anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi perseroan yang telah disahkan tersebut di atas. Demikianlah penjelasan dan usulan untuk mata acara pertama. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan
kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara pertama ini sesuai dengan tata tertib rapat. Saudara dipersilakan untuk mengangkat tangan serta mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Bagi para pemegang saham dan atau kuasa yang hadir secara elektronik, dipersilakan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat pada sistem Easy Kesai. Tidak ada pertanyaan untuk mata acara pertama. Terima kasih. Sekali lagi Pak Notaris, apakah mohon konfirmasi apa ada pemegang saham atau kuasa yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada pertanyaan untuk mata acara pertama. Oke. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham yang terhormat dengan cara musyawarah mufakat dapat menyetujui usul keputusan mata acara pertama dari rapat sebagaimana disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik, kami persilahkan memberikan suaranya kepada sistem Easy Kesai. Kepada Bapak Notaris, silakan membantu untuk menghitungkan suara. Terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, kami akan melakukan penghitungan suara. Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan suara dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan suara yang disampaikan melalui sistem Easy Kesai, untuk mata acara pertama hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut. Terdapat sebanyak 7.778.100 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 20.868.100 saham memberikan suara tidak setuju atau sebesar 0,037%. Berdasarkan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju yaitu sebanyak 56.087.675.878 saham atau 99,9628% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Demikian laporan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan laporan dari notaris, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan seperti yang diusulkan pada mata acara pertama tersebut telah disetujui. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pada Direktur Utama Perseroan, Bapak Sutanto Hartono, sekali lagi kami persilahkan untuk menyampaikan penjelasan sehubungan dengan mata acara kedua. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Dengan mempertimbangkan iklim usaha yang masih dalam tahap pemulihan dari masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, serta mempertimbangkan perkembangan ekonomi Indonesia serta kondisi global saat ini, maka Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyisihkan Rp1 miliar sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. 2. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir 2021 sebesar Rp2,5 per saham yang diambil dari laba bersih perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. 3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan perseroan. Dan 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sutanto Hartono.
Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan, maka kami mengusulkan agar rapat dapat menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 perseroan sebagai berikut. 1. Menyisihkan sejumlah 1 miliar rupiah sebagai cadangan wajib sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menetapkan besarnya dividen tahun buku yang berakhir 2021 sebesar Rp2,5 per saham yang diambil dari laba bersih perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. 3. Sisa laba bersih dimasukkan dalam akun laba ditahan perseroan. Dan keempat, memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Demikianlah usulan untuk mata acara kedua. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua ini sesuai dengan tata tertib rapat. Saudara dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Bagi para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat pada sistem Easy Kese. Notaris, mohon konfirmasi apakah ada pemegang saham dan atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Bapak pimpinan rapat, kami menerima pertanyaan dari pemegang saham yang menanyakan melalui sistem isi kese. Namun ini kami akan sampaikan dulu ke meja pimpinan rapat terkait apakah relevan atau tidak. Nanti kami akan sampaikan. Baik. Pertanyaannya di mana? Sudah kita sampaikan ke direksi untuk bisa dilihat. Satu pertanyaan terkait dengan IPO dari anak perusahaan dan satu pertanyaan terkait dengan apa yang akan dilakukan terhadap laba ditahan. Ya, pertanyaan ini ada pada direksi dan akan segera dijawab. Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah pertama sehubungan dengan apakah manajemen punya rencana untuk IPO PT Video.com. Nah,
Jadi seperti yang sudah disampaikan di publik bahwa video.com telah mendapatkan pendanaan, sehingga pada saat ini kita berfokus untuk pengembangan usaha video untuk mendapatkan pengembangan dari sisi pengguna, subscriber, maupun juga dari sisi revenue, baik dari sisi iklan maupun juga dari sisi subscription. Jadi pada saat tentu saja IPO selalu menjadikan salah satu option yang nanti kita akan pertimbangkan, tapi pada saat ini dengan dana yang sudah masuk, kita ingin memfokuskan diri terlebih dahulu untuk pengembangan yang sudah tadi barusan kami sampaikan. Pertanyaan kedua sehubungan dengan rencana penggunaan dari modal yang dari laba yang ditahan. Seperti tahun-tahun biasanya, laba yang ditahan akan dipergunakan oleh perusahaan untuk memperkuat cash flow dalam hal pengembangan usaha. Seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap tahunnya kita terus mengembangkan usaha yang relevan di bidang SDM, sehingga itu akan sangat membantu kita untuk menjadikan modal dalam pengembangan usaha ke depannya. Demikian akan kami sampaikan. Terima kasih pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Sutanto Hartono. Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham yang terhormat dengan cara musyawarah mufakat dapat menyetujui usul keputusan mata acara kedua dari rapat sebagaimana disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik, kami persilahkan memberikan suaranya kepada sistem Easy Kesei. Pada Bapak Notaris, silakan membantu untuk penghitungan suaranya. Terdapat pemegang saham memberikan suara tidak setuju maupun abstain, kami akan melakukan penghitungan suara. Baik. Bapak Pimpinan Rapat, berikut ini kami laporkan bahwa berdasarkan suara pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem Easy Kesei, hasil pemungutan suara yaitu sebagai berikut. Terdapat sebanyak 574.600 saham memberikan suara abstain, selanjutnya sebanyak 61.374.800 saham atau 0,1093% memberikan suara tidak setuju. Berdasarkan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah total suara setuju itu sebanyak 56.047.169.174 saham atau 99,98906% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Demikian laporan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan laporan dari notaris, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan seperti yang diusulkan pada mata acara kedua tersebut telah disetujui. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara ketiga, yaitu persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dengan memperhatikan remunerasi direksi dan Dewan Komisaris yang terdapat di dalam laporan tahunan Perseroan tahun 2021, serta mempertimbangkan adanya penyesuaian gaji dan remunerasi, maka rapat mengusulkan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Demikianlah penjelasan dari kami. Selanjutnya kami mengusulkan agar rapat dapat menyetujui
memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya. Demikian usulan untuk mata acara ketiga. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan atau pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga ini sesuai dengan tata tertib rapat. Saudara dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Bagi para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sistem Easy Say. Notaris, mohon konfirmasi apakah ada pemegang saham dan atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada pemegang saham yang terhormat dengan cara musyawarah mufakat dapat menyetujui usul keputusan mata acara ketiga dari rapat sebagaimana disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik, kami persilahkan memberikan suaranya kepada sistem Easy Say. Pada Bapak Notaris, silakan membantu untuk perhitungan suaranya. Terdapat pemegang saham memberikan suara tidak setuju atau abstain, kami akan melakukan penghitungan suara. Bapak Pimpinan Rapat, untuk mata acara ketiga rapat ini, hasil penghitungan suara itu sebagai berikut. Terdapat 1.093.400 saham memberikan suara abstain, selanjutnya sebanyak 479.215.521 saham atau 0,854% memberikan suara tidak setuju. Berdasarkan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa total suara setuju itu sebanyak 55.629.378.453 saham atau 99,1459% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Dengan demikian laporan kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan pada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Berdasarkan laporan dari Notaris, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan seperti yang diusulkan pada mata acara ketiga tersebut telah disetujui. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara keempat, yaitu menunjukkan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dalam rapat tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, rapat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai A, alasan pendelegasian kewenangan, dan B, kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk. Selanjutnya terkait dengan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2022, kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan pendelegasian kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris dikarenakan perseroan masih membutuhkan waktu dan diskusi lebih lanjut untuk memilih akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut. Adapun kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunjuk yaitu sebagai berikut. 1. Kantor akuntan publik tersebut telah memperoleh izin menjadi akuntan publik dan terdaftar di OJK. 2. Akuntan publik tersebut senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya.
3. Akuntan publik tersebut senantiasa mentaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan. 4. Akuntan publik tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet. Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan, kami mengusulkan agar rapat dapat memutuskan 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan tahun buku 2022 dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit, dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. Demikianlah usulan untuk mata acara keempat. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan atau pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara keempat ini sesuai dengan tata tertib rapat. Saudara dipersilakan untuk mengangkat tangan serta mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Bagi para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dipersilakan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat pada sistem Easy Say. Dan Bapak Notaris, mohon konfirmasi apakah ada pemegang saham dan atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham yang terhormat dengan cara musyawarah mufakat dapat menyetujui usul keputusan mata acara keempat dari rapat sebagaimana disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik atau tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik, kami persilahkan memberikan suaranya pada sistem Easy Say. Bapak Notaris, silakan membantu untuk perhitungan suaranya. Terdapat pemegang saham memberikan suara abstain atau tidak setuju, kami akan melakukan penghitungan suara. Bapak Pimpinan Rapat, untuk mata acara ini dapat kami sampaikan hasil penghitungan suara sebagai berikut. Terdapat 575.000 saham memberikan suara abstain, selanjutnya sebanyak 2.201.843.145 saham atau 3,924% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju yaitu sebanyak 53.906.700.829 saham atau 96,0757% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Demikian laporan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya berdasarkan laporan dari notaris, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan seperti yang diusulkan pada mata acara keempat tersebut telah disetujui. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, kita sampai pada mata acara kelima rapat, yaitu persetujuan pembentukan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan, Management and Employee Stock Ownership Program, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 260 juta lembar saham atau 0,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan atau program MISOP. Kepada Direktur Utama Perseroan, Bapak Sutanto Hartono, kami persilahkan untuk menyampaikan penjelasan sehubungan mata acara kelima. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Izinkan kami untuk menyampaikan penjelasannya. Perseroan memiliki keyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena komitmen dari manajemen dan karyawan. Perseroan akan terus melaksanakan strategi yang tepat guna menghasilkan kinerja yang maksimal bagi perseroan dan mempertahankan pertumbuhan berkesinambungan. Program MISOP ini dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap perseroan sehingga dapat meningkatkan kinerja peserta program MISOP. Bentuk program MISOP,
pemberian hak untuk memiliki saham cuma-cuma kepada peserta program atas saham treasury perseroan dengan jumlah 260 juta lembar saham atau 0,35% dari saham ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Peserta program MISOP, 1 anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perusahaan terkendali kecuali komisaris perseroan yang menjabat pada saat pembagian hak opsi untuk memperoleh MISOP saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi. 2 anggota direksi perseroan dan perusahaan terkendali yang menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi. 3 karyawan perseroan dan perusahaan terkendali dengan peringkat jabatan grade 15 ke atas yang tercatat dalam data karyawan perseroan dan perusahaan terkendali yang memiliki kinerja yang baik dan telah bekerja minimal 6 bulan sebelum tanggal pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi untuk setiap tahap pembagian. Peserta program MISOP yang berhak akan ditetapkan oleh direksi perseroan dengan mendapatkan persetujuan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Sesuai dengan proforma permodalan dan susunan pemegang saham perseroan sebelum dan sesudah penerbitan saham baru sesuai dengan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 30 April 2022 terhadap program MISOP ini tidak akan menimbulkan dilusi kepemilikan saham dikarenakan tidak terdapat penerbitan saham baru dari portfolio perseroan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka direksi perseroan mengusulkan kepada rapat sebagai berikut. 1. Menyetujui pengalihan saham treasury untuk program kepemilikan saham manajemen dan karyawan perseroan atau Management and Employee Stock Ownership Program MISOP dengan jumlah banyak-banyaknya 260 juta lembar saham atau 0,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham treasury perseroan sehubungan dengan pelaksanaan program MISOP. 3. Memberikan kewenangan pada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan notaris. Terima kasih. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Sutanto Hartono. Bapak Ibu para pemegang saham dan atau pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kelima ini sesuai dengan tata tertib rapat. Saudara dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Bagi para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat pada sistem Easy Kesei. Notaris, mohon konfirmasi apakah ada pemegang saham dan atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham yang terhormat dengan cara musyawarah mufakat dapat menyetujui usul keputusan mata acara kelima dari rapat sebagaimana disampaikan sebelumnya. Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, kami persilakan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik, kami persilakan memberikan suara kepada sistem Easy Kesei. Kepada Bapak Notaris, silakan untuk membantu perhitungan suara. Pendapat pemegang saham memberikan suara abstain atau tidak setuju, maka kami akan melakukan penghitungan suara. Baik, silakan. Bapak Pimpinan Rapat, berikut ini kami sampaikan hasil penghitungan suara, baik dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui sistem ICKC sebagai berikut. Terdapat sebanyak 1.093.000 saham memberikan suara abstain, selanjutnya sebanyak 874.853.414 saham atau 1,5592% memberikan suara tidak setuju. Berdasarkan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju yaitu sebanyak
55.233.690.560 saham atau 98,44078% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Demikian laporan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan laporan dari notaris, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan seperti yang diusulkan pada mata acara kelima tersebut telah disetujui. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang saya hormati, dengan demikian telah selesai pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara rapat umum pemegang saham tahunan ini, dan karena tidak ada hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, maka dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan karunia-Nya, seluruh rangkaian rapat umum pemegang saham tahunan perseroan telah selesai. Selanjutnya kami tutup pada pukul 11.17 waktu Indonesia Barat bagian Barat, waktu Indonesia bagian Barat. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham beserta undangan dalam rapat hari ini. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Hadirin yang kami hormati, dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Surya Citra Media Tbk telah terlaksana dengan baik. Atas nama Perseroan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Demi alasan kesehatan serta dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, kami tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir. Salam sehat bagi Bapak dan Ibu sekalian.